Shalom saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang survei penulisan Injil Lukas. Injil Lukas adalah ketiga dari Injil Sinoptik yang terdiri dari Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa dikatakan sinoptik? Karena sinoptik adalah dengan penulisan kisah yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan yang panjang dan berbeda. Penulis Injil Lukas ialah seorang tabib yang terpelajar bernama Lukas. Yang menguatkan gelar tabib kepadanya, kita bisa lihat dalam Kolose 4 ayat 14. Tabib Lukas yang terkasih, ia juga dikenal sebagai seorang historian pengamat yang cermat, dengan tulisan yang sangat teliti dan akurat bagaikan seorang sejarawan berpendidikan tinggi. Lukas adalah rekan seangkatan Rasul Paulus. Ia bertemu Paulus tahun 51 Masehi. Injil Lukas ditujukan kepada seorang pria kalangan atas. Di dalam Lukas 1 ayat 1 dengan kata pembukaan Theophilus yang mulia, yang biasanya gelar yang mulia dikenakan pejabat pemerintah atau bangsawan. Lukas sendiri adalah keturunan dari bangsa asing yang berbahasa Yunani dari Antioquia. Injil Lukas adalah buku pertama, kemudian ia menulis buku yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Hal ini berarti cara Lukas menulis Injilnya berbeda dengan ketiga Injil yang lainnya, Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Masing-masing adalah tulisan yang berdiri sendiri hanya satu jilid. Sedang Lukas adalah bagian dari satu karya yang terdiri dari dua jilid, yang inti uraiannya berkenaan dengan permulaan Kristen. Kata pembuka dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah kunci bagi kita. Kitab ini dengan satu keyakinan. Karena kedua buku tersebut ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Theophilus. Penulis Injil Lukas diperkirakan tahun 60 Masehi setelah kematian Yesus. Karena pada saat itu Lukas menjadi orang Kristen selama sekurang-kurangnya 10 tahun atau lebih, dan ia sudah menjelajahi Palestina. Sebelum Injil Lukas, sudah ada tulisan-tulisan yang berdasarkan saksi mata, sebab dikatakan bahwa banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu tentang berita, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Salah satu tulisan ini kemungkinan besar Injil Markus. Injil Lukas mempunyai akademis yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lukas menulis berdasarkan penyelidikan sejarah, berasal dari sumber yang terpercaya, yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman di dalam Lukas 1 ayat 2. Tentu Lukas mengenal baik fakta-fakta itu, baik melalui pengamatan dan penyelidikan. Dan tentu ia hidup di zaman dengan kegiatan utama dalam kisahnya. Yang dalam arti Lukas berada dalam satu generasi mereka yang menyaksikannya. Pengetahuan tentang Kristus dikumpulkan dalam beberapa tahun dari masa hidupnya. Selama masa itu, ia telah berhubungan dengan para rasul, saksi mata, dan mungkin dengan teman pribadi atau sanak saudara Tuhan Yesus. Kemudian Lukas menulis tentang kelanjutan dari pekerjaan Yesus dan bangkitnya gereja-gereja dalam Kisah Para Rasul. Injil Lukas disusun di sekitar konsep utama tentang Yesus sebagai seorang manusia yang menjalani kehidupan anak manusia yang sempurna dan terhormat melalui kuasaan Roh Kudus. Adapun isi dari Injil Lukas, sebagian dari garis besarnya adalah kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Tuhan Yesus. Banyak tambahan bahan lain yang ada di dalam Injil Lukas dan terlalu terinci untuk dijelaskan. Injil Lukaslah yang paling lengkap dari Injil lainnya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh wanita yang dikisahkan di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Injil Lukas menyatakan bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan Maria, dan Lukas menyatakan ini dari sudut pandang Maria, ibu Yesus. Silsilah Yesus ditelusuri dari Adam dan lebih menekankan segi kemanusiaannya, garis keturunannya daripada garis kebangsawanannya. Di dalam Lukas banyak kumpulan perumpamaan Yesus yang menggambarkan makna misi Yesus. Lukas menekankan penderitaan dan simpati Yesus yang manusia dengan menunjukkan sebagaimana anak manusia memikul salibnya dengan penuh ketaatan kepada Bapanya.
Kisah sejarah Lukas bukanlah suatu rentetan yang menjemukan, melainkan suatu tafsiran yang hidup yang ditulis menjadi satu kesatuan yang padu oleh tuntunan Roh Kudus. Injil Lukas menekankan segi doktrin di mana Lukas yang begitu lama berjalan bersama Paulus dan melayani jemaat sebagai gembala. Keselamatan adalah ajaran utama Lukas. Salah satu dalam Injil Lukas, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan beberapa perumpamaan yang menggambarkan arti keselamatan. Lukas meletakkan dasar teologi doktrin tentang diri Kristus, serta sifat dan makna pertobatan, keselamatan, dosa, pembenaran, penebusan, dan lain-lainnya. Ajaran tentang Roh Kudus mendapat tempat sendiri di dalam Injil Lukas. Istilahnya Roh Kudus dipakai Lukas sebanyak 106 kali. Tidak ada perkara yang dia garap dengan lebih halus dan penuh perasaan daripada kelahiran Yesus seperti yang disajikan oleh Lukas. Setiap kritikus sastra yang membaca Injil akan memilih Lukas sebagai yang terbaik. Kata penutup dari Injil ini, penghubungan kenyataan sejarah dengan kebenaran tentang Kristus, serta menunjukkan bahwa dalam nama Kristus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Semoga dengan pengetahuan yang singkat ini, kita dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.